Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Alifa Syahada dengan NIM 11076-22216, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2022, Kelas E, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Global Berwawasan Keesdean dengan dosen pengampu Ibu Indah Mardatu Saidah MPD. Topik yang akan saya angkat pada video ini adalah tentang isu-isu global mengenai ketimpangan sosial. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian ketimpangan sosial. Yang kedua, latar belakang ketimpangan sosial. Yang ketiga, penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Yang keempat, mengapa ketimpangan sosial terjadi berulang-ulang? Yang kelima, di mana ketimpangan sosial terjadi? Dan yang keenam, solusi terhadap isu ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Sebenarnya, apa sih pengertian ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terjadi kesenjangan, ketidakseimbangan, atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta perbedaan sumber daya yang ada. Umumnya, ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Sosiologi memandang ketimpangan sosial sebagai masalah sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu latar belakang terjadinya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial tampaknya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersifat global, terjadi baik di negara maju maupun terbelakang. Bahkan, proses integrasi ekonomi global cenderung akan mempertajam perbedaan kelompok kaya dan kelompok miskin. Kondisi masyarakat yang berbagai macam, dari yang miskin sampai yang kaya, dan terlebih lagi dengan perbedaan sikap dan moral masyarakat yang berbeda-beda pula. Tentu, kita harus mempunyai penyaring atau filter untuk menghadapinya agar kita tidak terlindas oleh kondisi ketimpangan. Bagi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, ketimpangan sosial merupakan ancaman keamanan nasional, sebab ketimpangan sosial ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks, yang dapat menjadi penghambat pembangunan negara. Sehingga kita harus tetap menjadi manusia yang berjiwa manusiawi. Beberapa penyebab kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah adanya perbedaan tingkat pendidikan, tingkat status sosial, dan tingkat moral. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial terjadi karena ketidakseimbangan dan perbedaan dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan ini meliputi aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan kelas ini menyebabkan perbedaan akses untuk memanfaatkan sumber daya. Penyebab yang pertama yaitu ketidaksiapan menerima perubahan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural adalah berasal dari nilai-nilai yang dipegang teguh, serta adanya sikap mental yang belum siap menerima perbedaan, yang belum siap menerima perubahan dan persaingan di era industri digital, sehingga membuat mereka tertinggal dan sulit untuk bersaing dengan yang lainnya. Misalnya, penjual yang hanya mempromosikan barangnya dengan teknik tradisional. Pedagang yang hanya menjual dagangannya di suatu tempat tentu akan kalah bersaing dengan pedagang yang menjualnya dengan teknik online. Sehingga lambat laun dagangannya akan sepi dan kemungkinan terburuknya menjadi gulung tikar atau bangkrut. Yang kedua yaitu faktor struktural, yaitu berupa suatu keadaan yang dipengaruhi oleh struktur. Misalnya, pola-pola hubungan antar kelompok dan individu yang terjalin dalam suatu masyarakat. Misalnya yaitu minimnya akses internet membuat masyarakat sulit untuk berkembang. Yang kedua, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Pembangunan banyak dilakukan sebagai penunjang kehidupan masyarakat, namun kadangkala dalam proses kebijakannya dilakukan kurang tepat. Karena kurang tepat menyebabkan berbagai kerugian baik dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan. Adapun kerugian tersebut seperti lahan hijau yang menipis, banyak ekosistem yang terganggu, dan penggusuran rumah penduduk. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan pembangunan yang tidak merata bisa kita lihat dari kondisi demografis antara perkotaan dan pedesaan. Kondisi demografis ini
menunjukkan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan juga bisa mengakibatkan pembangunan tidak merata. Yang keempat, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Pemegang kekuasaan memiliki hak dalam mengubah suatu bangsa menjadi lebih baik demi kepentingan bersama. Tetapi masih banyak dijumpai segelintir orang yang memiliki sikap eksklusif, yaitu suatu sikap yang cenderung bersikap tidak transparan, ingin diutamakan dalam segala hal dan serakah, sehingga memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri, yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan tidak bisa dihindari. Yang kelima yaitu adanya bias akibat globalisasi. Kehidupan manusia yang dipermudah karena adanya teknologi yang canggih, di mana dalam menjalankan teknologi tersebut dibutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan atau keterampilan tertentu untuk bisa terlibat dalam produksi. Akibatnya, terjadi bias dengan mereka yang tidak punya keterampilan. Tidak sedikit yang merasakan ketimpangan keterampilan atau skills, penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Lalu, mengapa ketimpangan sosial terjadi berulang-ulang? Terjadinya ketimpangan sosial ini tentu tidak terjadi hanya sekali dua kali saja, namun sudah sangat sering, bahkan terjadi berulang-ulang untuk beberapa kasus yang sama. Di dalam hidup, tentunya ada kondisi yang memunculkan perbedaan cukup besar antara satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan yang cukup besar ini sudah tentu akan memunculkan ketimpangan. Ketimpangan dalam kehidupan sosial sangatlah kompleks, tidak hanya dihadapkan dengan faktor ekonomi, bisa juga dengan faktor lokasi atau daerah. Ketidakberhasilan individu maupun pemerintah di dalam menyelesaikan kasus ketimpangan, perbedaan serta kesenjangan di dalam kehidupan sosial masyarakat, mulai dari perbedaan perlakuan orang lain terhadap mereka yang kaya dengan yang miskin, antara mereka yang cantik atau yang tampan dengan mereka yang kurang rupawan, serta hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, atau bisa dibilang sebagai adil untuk orang kaya tetapi tidak untuk orang yang miskin, dan perbedaan akses pendidikan di desa dan di kota, dan juga perbedaan fasilitas umum di desa dan di kota. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ketimpangan sosial terjadi secara berulang-ulang. Sebenarnya, di mana sih ketimpangan sosial itu terjadi? Ketimpangan sosial dapat terjadi di berbagai lokasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Lokasi ketimpangan sosial tergantung dari faktor ekonomi, sosial, budaya, serta politik di suatu negara. Cakupan wilayah terjadinya ketimpangan sosial tentu bisa mencapai global, tetapi kita bisa melihat pada negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kini, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan sosial. Di sini terdapat contoh kasus dari isu ketimpangan sosial yang diambil dari salah satu artikel kompas.com, di mana terjadi ketimpangan pendidikan si kaya dan si miskin saat pandemi. Orang tua di ladang tak bisa dampingi anaknya belajar. Di sini dikatakan bahwa ratusan kilometer dari Padang, Sumatera Barat, selama pandemi COVID-19, puluhan anak usia sekolah di Nagari Sisawah, Kabupaten Sinjunjung, mendaki bukit dan masuk ke hutan untuk mencari sinyal. Di sini dikatakan juga bahwa di setiap jorong atau dusun, ada tempat-tempat tertentu yang terlewati jaringan internet. Biasanya di atas bukit atau di dalam rimba. Anak-anak pergi ke sana dari pagi buta, sore baru pulang. Kata Velia Siska, akademisi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat. Pada kasus tersebut, terlihat salah satu lokasi terjadinya ketimpangan sosial di Indonesia. Ini termasuk ke dalam ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di dalam bidang pendidikan. Misalnya, pengaruh dari globalisasi, mahalnya biaya sekolah, minimnya ketersediaan tenaga pengajar serta fasilitas, dan juga pembangunan infrastruktur pendidikan yang sangat rendah. Setiap manusia memerlukan pendidikan dengan tujuan agar dapat berpikir secara baik, mengembangkan potensi diri, dan lebih jauh, yakni dapat bermanfaat bagi sesama dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia,
sehingga manusia harus dibekali dengan pendidikan yang berkualitas. Adapun solusi terhadap isu ketimpangan sosial ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan lebih banyak program beasiswa, mengadakan kursus, bimbingan, dampingan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mobilitas geografis, yaitu upaya untuk meratakan jumlah penduduk di seluruh wilayah. Sebab satu wilayah yang terlalu padat membuat persaingan kerja meningkat dan memunculkan angka pengangguran yang terlalu tinggi. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Bisa dengan mendorong masyarakat berwirausaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, memberi pemberdayaan, bantuan sosial atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat kurang mampu, serta menyediakan makanan yang bergizi. Karena mereka layak mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang telah saya bahas dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.